that could light up any soul. You became the chosen one to proclaim the word of God. Oh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan pada zaman Rasulullah SAW. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Bayi Endang Kurnia Ramdhani. Sebagai pemateri pertama, Saya Aisyah Tidrarul. lalu pemateri kedua, dan pemateri ketiga, dan sebagai notulen. Pendidikan masa kini identik dengan teknologi dan inovasi yang beragam, mulai dari penggunaan buku hingga penggunaan notebook sebagai media tulis untuk pembelajaran. Inovasi juga digunakan untuk mengefisiensi waktu dan juga agar seorang pelajar dapat menyerap ilmu yang diajarkan oleh tenaga pengajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Vanessa Larasati. Lalu bagaimana pendidikan di zaman Rasulullah? Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan yang kedua adalah periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Mekah adalah pendidikan tauhid. Titik beratnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim, agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, periode Madinah. Periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Lalu dilanjutkan oleh Anissa Juniarti. Baik, untuk selanjutnya adalah pendidikan yang dilakukan pada periode Mekah. Yang pertama itu adalah pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata dengan bersesuaian dengan nama berhala. Yang kedua itu pendidikan akhliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat adalah pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempat dalam kediamannya. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh pariwisata. Periode Madinah. Pada periode Madinah merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Dalam rangka pendidikan sosial dan politik selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk dari wahyu-wahyu. Hal yang dilakukan Rasulullah selama proses pendidikan di Madinah, membuat masjid sebagai pusat pendidikan, menyatukan kaum muhajirin dan ansor, membuat piagam perdamaian antara kaum Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Baik, kesimpulannya, pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk membentuk pribadi kader Islam, tetapi juga membina aspek-aspek kemanusiaan sebagai hamba Allah untuk mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Maka umat Islam dibekali dengan pendidikan tauhid, akhlak, amal ibadah, kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan bernegara. Baik, silakan yang bertanya. Ya, silakan Baik Iri. Pertanyaan saya yaitu apa isi piagam Madinah? Baik, selanjutnya. Iya, jelaskan perbedaan pendidikan pada masa periode Mekah dan Madinah, perbedaannya. Baik, untuk pertanyaan Baik Iri saya akan jawab. Isi dari piagam Madinah antara lain yaitu menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Isi piagam Madinah hingga kini masih sering dipetik baik dalam membuat sebuah naskah peraturan ataupun statuta kepentingan. Oke, saya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perkembangan pendidikan Islam pada periode Mekah dan Madinah dan apa saja perbedaannya. Oke, aku jawab ya. Yang di Mekah lebih kepada pengajaran pendidikan Islam yang menekankan pada pemahaman tauhid dan pengajaran
diajarkan tauhid dan Al-Quran. Masyarakat Madinah dibekali dengan pendidikan akhlak, amal, amal ibadah, kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dengan baik presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.